Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Ikhwatu iman, jamaah salat subuh Masjid Al-Jamal yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di momentum kultum subuh kali ini melanjutkan kembali pembahasan mengenai kurikulum pendidikan Ramadan yang merupakan edisi keempat, part keempat, juga di penghujung jadwal yang diamanahkan oleh Masjid Al-Jamal. Insyaallah kita akan coba mentafakuri dan mentadaburi kembali, menyimpulkan dari beberapa pertemuan sebelumnya mengenai kurikulum pendidikan Ramadan ini. Ikhwatu iman, jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa kriteria ketika dihadapkan dengan bulan suci Ramadan. Ada yang sama sekali tidak peduli hadirnya bulan Ramadan tidak jauh berbeda dengan bulan-bulan sebelumnya. Ada juga yang pertengahan, setengah ia masih memperdulikan tentang kehidupan dunia, setengahnya lagi ia memfokuskan untuk ibadah di bulan suci Ramadan. Dan yang ketiga, bahkan ada yang sampai ia rela meninggalkan pekerjaannya, memfokuskan diri untuk beribadah 1 bulan full, dan itu fakta. Maka kemudian di part yang keempat ini, edisi yang keempat tentang pendidikan Ramadan ini, kurikulum, dari beberapa ayat yang sudah disampaikan, kemudian tujuan, target, dari targetan ketiga itu kita ulas sedikit: ketakwaan personal, ketakwaan sosial, dan karakter syukur. Kemudian poin-poinnya di dalamnya, untuk meraih itu semua ada yang memperbanyak interaksi dengan Al-Quran, menggiatkan sedekah berinfak, banyak menebar kebaikan, memperbanyak doa, dan bertaqarrub ila Allah. Dan dari poin-poin itulah ada sub-sub kembali. Dari sub-poin itulah yang tadi malam di momentum kultum tarawih disampaikan. Maka ikhwatu iman rahimakumullah, kehidupan ini tentang pilihan. Di mana letak kita memilihnya? Hadirnya bulan suci Ramadan, apakah kita masih akan condong terhadap dunia, kehidupan duniawi, atau lebih condong kepada kehidupan ukhrawi, artinya bekal menuju kepulangan? Maka ketika kita telah memilih suatu pilihan, kehidupan ini ada juga tentang kecenderungan. Sesuatu yang kita pilih, kita akan cenderung di dalamnya. Kita akan dicenderungkan atas pilihan kita ketika kita benar-benar mengabdikan diri kita beribadah di bulan suci Ramadan. Maka kecenderungan kita, tentu kita akan berbanyak interaksi dengan Al-Quran, karena kita telah memilihnya. Mereka yang tidak memilihnya, menjauhkan diri dari bulan suci Ramadan, biasa-biasa saja, karena itu pilihan mereka. Berat rasanya untuk membaca,
mentargetkan menghatamkan membaca Al-Quran. Jangan jauh-jauh sampai menghafal ataupun untuk memahaminya. Hanya membaca saja masih tidak ada waktu untuk membacanya. Maka itu pilihan, silahkan. Kemudian kecenderungan itulah yang nantinya akan menjadikan rutinitas kita. Apapun yang ada di hadapan kita, karena kita sudah cenderung atas pilihan kita, maka tentu kita akan terus dalam koridor kebaikan itu. Kemudian kehidupan ini tentang keberpihakan. Kita berpihak, apapun itu kita akan berpihak di dalamnya. Pilihan yang sudah kita pilih, kecenderungan yang sudah kita cenderung di dalamnya, maka tentu keberpihakan itulah yang akan menjauhkan kita dari segala hal. Sekalipun dunia yang begitu gemerlap, sekalipun dunia yang begitu menggoda diri kita untuk meraihnya, karena kita sudah memilih untuk terus beribadah, akan ditinggalkan. Karena ketika kita memfokuskan diri mengejar ukhrawi, maka dunia akan mengikuti. Kemudian tentunya kehidupan ini tentang keterlibatan. Apapun itu, ikhwati iman rahimakumullah, yang berada di lingkungan kerja maupun di lingkungan sosial masyarakat pada umumnya, ketika disodorkan dengan suatu kebaikan, ketika disodorkan dengan aktivitas untuk bersosialisasi di dalamnya, maka kita akan terlibat di dalamnya. Hadirnya bulan Ramadan bukan untuk bermalas-malasan. Hadirnya bulan Ramadan bukan untuk kita senantiasa egois di dalamnya, tanpa melibatkan interaksi sosial. Maka kita akan terlibat di dalamnya ketika kita sudah memilih pilihan kita, ketika kita sudah cenderung terhadap aktivitas di dalamnya, maka kita pun akan terlibat di dalamnya. Apapun aktivitas kebaikan itu. Dan tentu kehidupan ini pula tentang keberlangsungan. Keberlangsungan yang menjadi inti dari setiap aktivitas kita. Apakah itu akan menjadikan keistiqomahan terhadap diri kita? Sesuatu yang belum pernah ada, sesuatu yang belum pernah istiqomah ketika di luar bulan Ramadan, dan di bulan Ramadan ini kita istiqomah dalam kebaikan itu. Pilihan itu kita ambil, kecenderungan itu kita ambil, keberpihakan itu kita ambil, maka keberlangsunganlah yang akan terus menerus kita akan ambil di dalamnya. Maka kemudian ikhwati iman rahimakumullah, kurikulum pendidikan Ramadan ini menjadi bekal tentunya bagi kita. Bulan Ramadan yang 10 hari pertamanya mengenai tentang rahmat, dan kita sudah ada di hari ke-11. Semoga di 10 hari terakhir ini kita benar-benar mendapatkan apa yang benar-benar rahmat yang Allah janjikan terhadap diri kita, sehingga kita di pertengahan dan menuju pengakhir, menuju kemenangan itu, menuju raih pengampunan dosa itu, kita benar-benar mengoptimalkan, karena kita sungguh-sungguh di awal-awal Ramadan ini. Tentu bukan hanya untuk diri kita saja, kita menyiapkan regenerasi untuk anak cucu kita di kemudian hari. Apapun yang ada di dalam diri kita merupakan cerminan bagi mereka. Sesuatu yang tidak baik, tentu mereka pun tidak akan menginginkan untuk anak cucu kita tidak baik itu. Tetapi yang baik-baik itulah yang menjadi contoh di kemudian hari. Maka benar-benarlah kita menjadikan bulan suci Ramadan 1447 Hijriah ini yang paling berkualitas, untuk yang kesekian kalinya kita melaksanakan saum di bulan suci Ramadan. Bukan hanya sebatas menggugurkan kewajiban, akan tetapi kita benar-benar untuk meraih ketakwaan personal kita. Satu sisi meraih ketakwaan personal kita, benar-benar untuk berinteraksi, dan kita meraih ketakwaan sosial kita dengan aktivitas apapun yang diadakan, kita terlibat di dalamnya, kita cenderung untuk melakukan kebaikan di dalamnya, sehingga itu semua akan menjadi kebiasaan dan habit sebagai diri kita. 11 bulan yang telah berlalu, kita evaluasi, kita benahi apapun yang kita miliki, kita benar-benar keluarkan ini di jalan Allah fisabilillah. Maka kemudian setelah kita kelak nanti menyelesaikan bulan suci Ramadan tahun ini, 11 bulan yang akan datang akan menjadi jauh lebih baik dari 11 bulan yang sebelum-sebelumnya. Yang pada akhirnya ikhwati iman rahimakumullah, di penghujung kultum ini kita senantiasa berdoa, apapun yang ada di hadapan diri kita, apapun yang kita rencanakan, semuanya sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semua itu sudah termaktub di Lauhil Mahfuz. Semuanya ada skenario. Maka kembali kepada diri kita, kita sudah memilih, kita sudah cenderung, kita sudah berpihak,
dan kita sudah melakukan keberlangsungan itu, maka untuk meraih itu semua kembalilah kepada diri kita. Kita memiliki akal untuk berpikir, kita memiliki akal untuk memanage apa kegiatan yang belum kita lakukan, apa yang belum sempurna kita sempurnakan, apa yang menjadi tujuan utama kita, kita berusaha untuk memperoleh itu semua, sehingga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan dengan ikhtiar yang benar-benar kita ikhtiarkan, bukan ikhtiar yang hanya sebatas ikhtiar biasa-biasa saja, tapi ikhtiar yang dibuktikan dengan amal baik, ikhtiar yang dibuktikan dengan suatu perbuatan, suatu kebaikan yang terus-menerus sehingga dicontoh menjadi regenerasi selanjutnya. Anak cucu kita akan melanjutkan apa yang menjadi kebaikan diri kita hari ini, dan yang buruk itu akan ditinggalkan. Semoga apa yang sudah kita ikhtiarkan sampai detik ini, harapan yang sudah kita tanamkan sejak dari awal-awal Ramadan ini, kita raih dengan kemudahan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada diri kita. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladzunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa'fu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.